teman-teman semua. Ngomong-ngomong nih, kalian semua tahu nggak sih tentang kasus yang jadi trending topik nomor 1 di platform sosial media X tahun kemarin? Nah, kasus tersebut adalah kasus pekerja Starbucks yang mogok besar-besaran. Kok bisa ya? Sekelas coffee shop Starbucks yang udah mendunia, tapi ada aja kasus mogok kerja kayak gitu. Nah, di sini aku dan teman-teman aku akan menganalisis nih tentang kasus dari pekerja Starbucks yang mogok besar-besaran itu. Kira-kira kenapa ya? Jadi, pada tanggal 16 November 2023 silam, ada ribuan pekerja Starbucks yang melancarkan aksi mogok besar-besaran yang sering dikenal juga sebagai Red Cup Rebellion. Aksi ini dilakukan bertepatan pada Red Cup Day yang menjadi salah satu hari penjualan terbesar dari Starbucks, di mana perusahaan Starbucks akan membagikan cangkir ulang-alik yang sangat dinanti-nantikan oleh para pelanggan. Mogok kerja ini diorganisir oleh Starbucks Workers United yang merupakan serikat pekerja dari Starbucks yang mewakili 9.000 pekerja Starbucks di 360 lebih toko di seluruh negeri. Latar belakang dari terjadinya mogok pekerja Starbucks itu disebabkan dari adanya praktik-praktik yang dianggap tidak adil. Hal tersebut dimulai dari adanya peningkatan upah yang tidak digubris, lalu kurangnya penambahan staf, kurangnya perbaikan dari penjadwalan kerja, penghentian pelecehan seksual, dan juga adanya rasial di tempat kerja. Serikat pekerja Starbucks juga mengeluhkan bahwa pihak dari Starbucks seringkali menolak untuk diajak bernegosiasi mengenai kontrak bisnis, meskipun masih banyak toko-toko yang memilih untuk bergabung ke dalam serikat pekerja. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut menjadi sebuah tantangan bagi kita semua yang sedang belajar dan juga mendalami manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, jadi apa aja nih tantangan bagi manajemen sumber daya manusia internasional dari adanya kasus pekerja Starbucks yang mogok besar-besaran itu? Tantangan bagi manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama ada navigasi regulasi tenaga kerja yang beragam. Sebagai perusahaan multinasional, Starbucks harusnya mematuhi berbagai regulasi tenaga kerja yang berbeda di berbagai negara. Nah, contohnya di Amerika Serikat, misalkan Undang-Undang Tenaga Kerja memungkinkan pembentukan serikat pekerja dan pengaturan hak-hak pekerja untuk melakukan aksi mogok kerja. Namun regulasi ini bisa sangat berbeda di negara lain. Hal ini memaksa perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia mereka dengan hukum yang ada di negara tersebut. Yang kedua ada perbedaan budaya dan ekspektasi karyawan. Perbedaan pekerja dan perbedaan budaya kerja dan ekspektasi karyawan juga bervariasi di setiap negaranya sendiri, di mana ada beberapa negara mungkin pekerjanya lebih cenderung menerima kondisi kerja yang ditawarkan oleh perusahaan, sementara ada beberapa negara juga seperti AS yang pekerjaannya lebih vokal dalam menuntut hak-hak mereka. Nah, di sini Starbucks harusnya memahami dan mengakomodasi perbedaan ini untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan karyawannya. Yang ketiga ada pengolahan konflik tenaga kerja. Aksi mogok kerja yang dilakukan yang ada di Starbucks yaitu Red Cup Rebellion menunjukkan pentingnya perusahaan memiliki strategi dan efektivitas untuk mengolah konflik tenaga kerja. Ini termasuk dialog terbuka dengan pekerja dan serikat, contohnya, serta kesediaan untuk mendengarkan dan menanggapi keluh kesah mereka. Starbucks perlu mengembangkan strategi SDM yang responsif dan inklusif sehingga tidak terjadi lagi hal yang sama di masa yang akan datang. Tindakan mogok kerja ini menggarisbawahi sejumlah isu penting dalam hubungan antara pekerja dan manajemen di perusahaan besar seperti Starbucks. Pertama, tuntutan untuk meningkatkan upah dan akses asuransi kesehatan yang lebih terjangkau mencerminkan kebutuhan dasar pekerja yang merasa bahwa kompensasi mereka tidak sebanding dengan kontribusi mereka terhadap kesuksesan perusahaan. Ini adalah masalah yang umum terjadi di banyak perusahaan di seluruh dunia, di mana pekerja merasa bahwa tidak mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan perusahaan. Lalu yang kedua, permintaan untuk penambahan staf dan perbaikan dalam penjadwalan kerja menunjukkan adanya masalah operasional yang signifikan. Kekurangan staf dan jadwal kerja yang tidak menentu dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Lalu yang ketiga, isu pelecehan seksual
dan rasial di tempat kerja merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Pekerja berhak untuk bekerja di lingkungan yang aman dan bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Secara keseluruhan, Red Calf Rebellion ini menyoroti pentingnya dialog yang konstruktif antara pekerja dan manajemen. Perusahaan besar seperti Starbucks perlu mengambil langkah yang provokatif untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan pekerja mereka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun mereka juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan lebih efektif. Dari kasus yang sudah dipaparkan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya kasus mogok kerja di Starbucks ini dapat memberikan pelajaran penting bagi manajemen sumber daya manusia internasional. Perusahaan harus terus beradaptasi dengan regulasi lokal, memperhatikan kebutuhan dan juga aspirasi para pekerjanya. Bagaimana perusahaan ini tuh harus mampu mengembangkan strategi untuk mengelola konflik tenaga kerja secara efektif. Dengan pendekatan yang lebih responsif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan juga berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak, yaitu perusahaan dan juga para pekerjanya. Nah, dari aksi mogok Red Calf Rebellion ini menjadi pengingat yang kuat bahwasannya dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara global, perusahaan harus memperhatikan dan juga menanggapi dengan serius hak dan juga kesejahteraan para pekerja mereka. Dan jangka panjang tidak hanya diukur dari penghasilan finansial saja, juga dari bagaimana perusahaan ini memperlakukan para pekerjanya. Hal ini menekankan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam manajemen sumber daya internasional untuk menjaga keberlanjutan bisnis serta kesejahteraan para pekerjanya. Itu saja yang dapat kami paparkan dari kasus Red Calf Rebellion ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.